Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan rahmat dan karunia sehingga kita masih bisa menjalankan kehidupan kita, dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut, maka kita dalam menjalani kehidupan ini selalu berusaha untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan modern saat ini, kita semua paham dan mengetahui bahwa ekonomi berjalan berdasarkan kepada sistem perbankan yang notabene mayoritas adalah perbankan konvensional. Meskipun demikian, satu kebanggaan bagi kita pada dewasa ini, perbankan syariah itu sudah mulai menggeliat, dan bahkan sudah banyak perbankan-perbankan konvensional minimal mereka membuka cabang syariah. Terkhusus saat ini Bank Riau Kepri sedang menuju syariah full. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita kaum muslimin. Namun demikian, permasalahan bunga dan riba ini masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Meskipun kalau kita baca, kita dengarkan, kita simak fatwa-fatwa baik pribadi ataupun lembaga, itu hampir seluruhnya mengatakan bahwa bunga perbankan sama dengan riba. Namun demikian, masih ada beberapa pemikiran dan pernyataan yang berusaha untuk mengaburkan, sehingga seolah-olah antara bunga dan riba itu ada perbedaan. Sehingga kaum muslimin masih berkeinginan untuk bertransaksi dengan perbankan konvensional. Di antara syubhat yang sering disampaikan adalah bahwa yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda, maka itu tidak termasuk di dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih hebatnya lagi, di dalam menentukan atau di dalam memperkuat alasan mereka berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan cara berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah, kata mereka, itu hanyalah riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda, maka tidak masuk di dalam pengharaman. Oleh karena itu mereka melihat bahwa bunga yang diambil oleh perbankan itu tidak termasuk riba yang berlipat ganda. Namun demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka sampaikan ini sebenarnya itu hanya merupakan cara mereka untuk mengelak daripada fatwa ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba. Padahal kalau kita perhatikan sejarah urutan turunnya ayat pengharaman riba itu, maka kita akan mengerti tentang ayat ini. Sebagaimana kita ketahui, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Apa yang engkau berikan daripada riba untuk menambah dalam harta-harta manusia, maka dia tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, "Fa bizulmi minal ladzina hadu harrabna 'alaihim thayyibatin uhidat lahum bisadhim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu." Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi di mana mereka mendapatkan satu hukuman disebabkan diantaranya karena mereka melaksanakan transaksi secara riba. Kemudian pada tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah." Maka ayat yang mereka pakai untuk membuat ragunya kaum muslimin terhadap haramnya bunga perbankan, itu dengan ayat ini ternyata dari sisi turunnya ayat ataupun tahap-tahap pengharaman riba ini masuk pada tahap yang ketiga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ataupun tahapan yang keempat yang mengharamkan riba secara mutlak. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa daripada riba jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak lakukan, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum rusu amwalikum, dan jika kalian bertaubat, maka bagi kalian modal-modal kalian, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Maka ayat ini merupakan ayat yang mengharamkan secara total riba, baik dia berlipat ganda ataupun dia kecil. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka bisa kita pahami bahwa serta syubhat yang mereka sampaikan, kalau kita tidak berhati-hati, ini akan membuat kita terjerumus ke dalam satu syubhat yang luar biasa, sehingga kita masih berpemikiran bahwa bunga bank itu tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara syubhat yang mereka sampaikan bahwa yang dilarang itu adalah bunga ataupun riba yang sifatnya konsumtif. Sedangkan apabila riba ataupun bunga itu diambil dari sebuah sistem ataupun bisnis yang produktif, maka tidak termasuk riba. Namun demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, sebenarnya apa yang mereka sampaikan ini syubhat yang sangat lemah sekali, tetapi bagi orang-orang yang tidak mau sedikit menganalisa, maka mudah mereka untuk termakan dalam masalah ini. Kenapa? Karena ayat sudah jelas mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dahulu tidak pula ada pembedaan bahwa ini riba yang sifatnya produktif, ini riba yang sifatnya konsumtif. Dan rata-rata kalau kita perhatikan di zaman dahulu juga mereka meminjamkan uang dengan sistem riba itu mereka juga gunakan untuk bisnis mereka, baik itu bisnis yang sifatnya nasional ataupun internasional. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dengan dua syubhat tersebut, kalau pernah kita mendengar dan menyimaknya, maka kita harus berhati-hati, karena kalau tidak, kita akan termasuk di antara orang-orang yang akan menyamakan antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kaum muslimin kemudian juga ditunjang oleh aturan pemerintah di mana kita berhak untuk mengamalkan ajaran agama kita, terkhusus dalam masalah ekonomi ini, terkhusus lagi dalam masalah perbankan, maka lahirlah perbankan syariah. Maka kalau tidak kaum muslimin yang mengembangkannya, yang memanfaatkannya, maka bagaimana mungkin perbankan syariah itu akan semakin maju. Maka bagi kaum muslimin yang memiliki uang, yang memiliki kekayaan, maka letakkanlah di perbankan syariah. Dan bagi yang tidak punya uang, tetapi punya skill, punya keahlian, dan punya pribadi yang baik, dapat dipercaya, amanah, silakan kita manfaatkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita tidak kaum muslimin yang mengembangkan sistem perbankan syariah ini, tentu orang lain nanti yang akan memanfaatkannya, dan ternyata kita tetap menjadi orang-orang yang selalu berada di bawah. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wa musyahidat rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama istiqamah di dalam menjalankan agama ini secara kafah, beransur-ansur kita laksanakan, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, minimal kita berada di jalan di mana kita sedang menuju melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Mungkin demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus menambah wawasan, menambah keilmuan, membaca buku-buku, mengikuti pengajian-pengajian, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.